Nunggu berapa jam aja kali. Berapa jam? Oh, coba. Halo, halo, yuk, yuk. Bukannya udah tadi? Bukannya udah? Bukannya udah tadi? Sekarang saya semua kali kan? Nggak tahu, tinggal aja. Nggak ada kali nanti. Ya ada nanti rekan. Tunggu di depan. Jadi mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati. Selamat sore juga untuk teman-teman semua. Selamat datang di acara Ramadan Camp Al-Kausar tahun 1445 Hijriah. Selamat datang juga yang kami sampaikan kepada Pak CPI. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri Ramadan Camp Al-Kausar tahun 1445 Hijriah di SMP Al-Kausar Lab School. Perkenalkan, saya Danes Kaimalolo dari kelas 7. Saya akan memandu acara pada sore hari ini. Alhamdulillah, sebuah kebersyukuran kita kembali pada sebuah momen tahunan yang sangat berharga. Sebuah rangkaian hari yang mengajak kita untuk menjalani sebuah penempaan diri dalam waktu sebulan penuh. Sebuah penggemblengan diri dengan menahan lapar dan dahaga serta hasrat raga. Sebuah bulan yang Allah sediakan untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan. Mari kita membuka acara sore ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelum memulai, saya akan membacakan rangkaian kegiatan hari ini. Pertama, pembukaan yang baru saja kita lakukan. Kedua, tahfizul Quran dan sari tilawah. Ketiga, tausiah pembina Yayasan Al-Kausar Pelita Insani, Papa Zamzam Tanuwijaya. Kegiatan ini akan diikuti dengan sesi tanya jawab tentang Al-Quran. Terakhir, penutupan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan lantunan tahfizul Quran yang akan dibacakan oleh Kak Arifah dan sari tilawah akan dibacakan oleh Kak Kania. Keduanya akan membacakan Quran surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai ayat 40. Dipersilakan. Silahkan dibuka Qurannya. Surat Al-Qiyamah. Ayat 1 sampai ayat 40. Surat ke-75. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa'iza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma izin aynal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma izinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma izin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alayna jam'ahu wa qur'anah. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Summa inna alayna bayanah. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Wujuhu yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wa wujuhu yawma izin basirah tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Kalla iza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma izinil masaq. Fala saddaqa wala shalla walakin kazzaba wa tawalla. Summa zahaba ila ahlihi yatamatta. Awla laka fa'awla. Summa awla laka fa'awla. Ayahsabul insanu ayyutraka suda.
Alam yakun nutfatan min mani yumna summa kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa faja'ala minhu az-zawjayni az-zakara wal unsa alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkannya kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjainya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, memandang Tuhannya. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Maka dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mau melaksanakan sholat. Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi dengan keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawabannya? Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu dia menjadikan dirinya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? Sadaqallahul azim. Maha besar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Arifa dan Kak Kania yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah merahmati kita semua untuk selalu dekat dengan Al-Quran dan mengajarkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada Bapak Pembina Al-Kausar, Bapak Zamzam. Selanjutnya yaitu pembacaan Al-Quran merupakan pembuka acara Puncak Ramadan Camp kali ini, yaitu tausiah dan tanya jawab bersama pembina Yayasan Al-Kausar Pilita Insani
Bapak Zamzam. Acara ini akan dipandu dan dimoderatori langsung oleh Bapak Safei, guru SMP dan SMA Al-Kausar Lab School. Kepada Pak Safei, kami persilahkan untuk memandu acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan wa yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Baik anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru dan juga para pemirsa di Zoom ya ataupun Facebook yang telah disediakan oleh panitia. Alhamdulillah sore ini kita kembali bersilaturahmi dan juga akan berdialog dengan Pak Zamzam bagaimana yang sudah dilakukan di Ramadan sebelumnya atau di kesempatan sebelumnya ya bagi anak-anak kelas 8, kelas 9 ya. Kelas 7 ini pengalaman pertama ya berarti ya. Ya makanya disimak ya Pak Was dan kawan-kawan kelas 7 sebagai pengalaman pertama. Jadi ini kesempatan yang sangat baik berkat rahmat Allah, berkat pertolongannya kita semua dihimpun pada sore ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan menjalankan saum Ramadan, udah hari yang ke-19 ya. 19, 18 ya? 18. Alhamdulillah. Jadi sudah Bapak terima ya pertanyaan-pertanyaan yang kalian sudah ajukan untuk Pak Zamzam untuk dijawab atau diulas sore ini ya. Ada pertanyaannya seperti biasanya ya dari anak-anak Al-Kausar ini pertanyaannya hebat-hebat. Ada 19 pertanyaan yang masuk. Kalau dikelompokkan dari 19 pertanyaan ini ada yang bertanya terkait dengan makna kata ya, makna kata atau frasa gitu ya. Apa yang dimaksud dengan bunuh diri gitu kan. Bunuh diri itu pakai pisau atau apa gitu ya, atau gantung diri gitu, atau apa gitu ya. Apa yang dimaksud dengan kalimat Allah? Allah sering menggunakan di Al-Quran pakai kami, tadi kan yang dibacakan tuh ya. Banyak menggunakan kata kami. Kan Allah Maha Esa. Kalau kami kan banyakan gitu kan. Nah ini apa maksudnya itu? Itu. Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pahala itu apa? Ada yang dijanjikan dibalas 10 kali lipat, ada yang dibalas 700 kali lipat pahala. Sering banyak di dalam Al-Quran. Jadi pahala itu apa? Gitu kan. Itu satu kelompok pertanyaan terkait dengan makna-makna kata. Ada yang terkait dengan penamaan atau susunan Al-Quran gitu ya. Kenapa Al-Quran disusun seperti itu surat-suratnya, kenapa acak, kenapa ada ayat-ayat yang berulang, ada di surat tertentu, nanti diulang lagi di surat yang lainnya gitu. Itu ada yang bertanya juga demikian. Bagaimana Al-Quran bisa menembus batas-batas norma, itu kan wilayah menyangkut negara-negara yang luas, menyangkut kebudayaan yang berbeda-beda, bagaimana tuh Al-Quran bisa melewati batas-batas kebudayaan. Nah, kelompok terakhir itu seputar alam semesta gitu ya. Bagaimana Allah menyusun alam semesta ini, bagaimana proses penciptaan, turunnya manusia ke muka bumi dan seterusnya ya. Itu pertanyaan-pertanyaan
apakah bumi-bumi sebelumnya itu betul ada gitu ya. Dan alhamdulillah kalian ketika mengajukan pertanyaan ada rujukan ayat yang dimaksud atau yang dirujuk oleh kalian menjadi bahan pertanyaan gitu. Jadi bukan pertanyaan yang sambil ngelamun gitu kan ngelewat, itu pun baik gitu ya. Tapi ini kalian kemudian lebih dalam ada rujukan ayat Al-Quran yang kemudian bisa kita bahas. Baik, anak-anak sekalian, mari kita simak, siapkan catatannya. Kesempatan berharga mendapatkan penjelasan langsung dari Pak Jamjam terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya, jadi jangan mengandalkan rekaman atau mengandalkan orang lain. Kalau ada catatan, gunakan sebagai bentuk syukur ya. Bentuk syukur kita masih punya tangan, jari kita masih lancar, punya bolpen, punya ini. Bentuk syukurnya apa? Mencatat. Ya. Oke, udah semua siap catatannya. Baik, waktu dan tempat saya persilakan untuk tanggap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita waktu kesempatan pada sore hari ini di bulan Ramadan ke-18 menjelang berbuka, kita bisa mengisi dengan hal yang semoga bermanfaat ya buat semuanya gitu. Ini diskusi, jadi boleh nanti bertanya langsung juga silahkan gitu. Nah tadi seperti yang saya terima dari Pak Syafi'i tentang beberapa pertanyaan, saya coba diklasifikasi ya dari mana agar bisa dirunut begitu lebih rapih lah begitu ya. Baik, saya coba jawab ya dari mungkin dari Amartia Ahmad, ada Amartia Ahmad. Amartia Ahmad. Marti ya. Pertanyaan dari Marti ini bagus nih. Dalam setiap budaya katanya gitu ya, ada banyak norma yang berbeda. Ya. Bagaimana cara Al-Quran melewati batas norma tersebut untuk mengajarkan Islam gitu. Jadi bagaimana cara Al-Quran agar bisa masuk ya melewati norma-norma yang tumbuh di sebuah masyarakat, sebuah budaya tertentu gitu. Baik, begini, kalau namanya budaya atau masyarakat atau umat atau kaum ya Pak Ustadz ya, itu dalam Al-Quran kita kan harus merefer ke Al-Quran dulu. Alih-alih ke teori-teori sosiologi yang tumbuh, boleh kita belajar dari manapun silahkan. Tapi sopan santunnya kita baca dulu dari Al-Quran, dari Alkitab gitu ya. Karena itu kan biasanya terkait dengan Allah Ta'ala atau Tuhan kita gitu. Nah, kita lihat surat Yunus dulu ya, surat 10 ayat 47. Surat Yunus, surat ke-10 ayat 47. Start dari situ ya. Karena kalau kita belajar sejarah, peradaban,
itu kita mengenal peradaban Romawi, Yunani, Makedonia, Inka, Aztec ya, itu enggak? Itu kan hebat-hebat. Bahkan Mesir pun juga punya piramida yang masih misterius. Itu bagaimana dibangunnya gitu ya. Nah, itulah kaum-kaum, itu umat-umat gitu, yang mendahului kita. Tapi sebagian besar itu pada hancur kemudian. Kenapa gitu? Padahal lenyap, pada musnah, padahal mereka sudah punya kebudayaan yang sangat tinggi masing-masingnya itu gitu. Nah, begini, tidak ada satu kaum pun, satu umat pun, kecuali ada Rasul yang diutus. Gitu. Bahkan dalam Al-Quran pun seandainya katanya ada para malaikat yang berjalan di muka bumi, pasti ada malaikat yang jadi Rasul yang diutus buat mereka. Gitu. Ya, tidak ada sebuah kaum, pasti ada yang diutus. Mau manusia, mau jin, mau malaikat. Gitu. Bedanya kalau malaikat tidak punya hawa nafsu. Yang punya hawa nafsu manusia dan jin terutama. Gitu. Nah, kita baca di surat Yunus ayat 47. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kalimat pertama nih. Wa likulli ummatin rasulun. Gitu. Wa likulli ummatin rasulun. Tiap-tiap umat itu mempunyai rasul. Gitu. Ini satu di antara banyak ayat yang menyiratkan tentang setiap kaum itu ada rasulnya. Gitu. Dimanapun. Gitu. Karena manusia itu adalah merupakan hal tertinggi yang Allah Ta'ala ciptakan. Gitu. Tujuannya ada. Tidak ada sebuah masyarakat kecuali ada yang diutus ke mereka. Dengan kelas yang berbeda-beda. Tingkatannya para rasul itu bertingkat-tingkat. Rasul, nabi-nabi, aulia Allah itu bertingkat-tingkat. Tapi tidak ada satu manusia kecuali pasti ada yang diutus kepadanya gitu. Nah kita lihat kemudian faida jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist wa hum la yudlamun. Nah, bila telah datang rasul-rasul mereka, diberikanlah keputusan di antara mereka dengan qist, dengan adil, dan mereka pun tidak dizalimi. Tapi yang saya rujuk itu yang pertamanya. Walikulli ummatin rasulun. Tiap-tiap umat itu ada rasulnya. Sekali lagi ini adalah satu di antara sekian banyak ayat yang lain. Gitu. Nah, apa artinya? Apa artinya? Nah, kalau biasanya kalau yang namanya kebudayaan, itu sesuatu yang dilestarikan oleh masyarakat. Gitu. Betul? Sesuatu yang berarti, berharga buat masyarakat, kemudian jadi budaya, dilestarikan. Bahkan di Ka'bah pun ya, dulu zaman sebelum Rasulullah hadir, penuh dengan berhala, Lata, Uzza, dan sebagainya. Itu mereka adalah para pahlawan pada zamannya, yang kemudian disembah. Jadi di Yunani ada dewa-dewa yang dibuat patung-patungnya, tapi berubah menjadi tadinya figur sejarah atau tokoh yang berjasa buat masyarakat, jadi disembah gitu. Jadi berubah statusnya itu, sering begitu. Nah, jadi sekarang gini, kebudayaan manapun ya, mau Inka, Aztec, mau di yang di Eropa, di Afrika, di mana, tidak ada satu umat pasti ada yang diutus ke mereka. Gitu. Kalau rasul-rasul itu pasti akan membawa ke agama tauhid, gitu. Akan membawa ke agama tauhid, pengesaan Allah gitu.
Karena manusia menyimpang, membentuk konsep Tuhan-Tuhannya, dewa-dewanya. Nah, ada yang diutus, diluruskan akidahnya, tauhidnya gitu. Nah, jadi ketika Islam datang, karena Islam itulah agama yang dijaga Allah. Al-Quran adalah kitab yang dijaga Allah. Kata siapa? Kata Allah sendiri dalam Al-Quran. Gitu. Jadi Al-Quran yang diterima oleh kita hari ini itu sudah 1400 tahun ya. Termasuk bahasa yang paling otentik. Gitu. Nah, jadi begini. Islam itu akan datang ke sebuah budaya, arti ya, ke sebuah peradaban gitu. Itu tidak akan memusnahkan budaya itu gitu. Islam masuk ke Indonesia, di Indonesia ada agama Hindu, di Jawa Hindu Buddha. Kan tidak perang agama. Kalaupun misalkan Islam pernah bertempur dengan Persia, dengan Romawi, itu lebih ke politik. Karena kaum itu menzolimi masyarakatnya, umatnya. Gitu. Rasulullah hanya minta izin bahwa kita akan menyebarkan agama gitu. Nah, kalau diizinkan baik gitu. Tapi kalau tidak diizinkan ya akhirnya perang dulu gitu. Karena hak setiap manusia di peradaban manapun harus menerima kebenaran gitu. Nah, ketika Islam masuk ke Jawa atau ke Nusantara, itu Wali Songo, para waliullah ya, udah pasca Rasul SAW. Nggak ada konflik agama. Karena baik Hindu ataupun Buddha itu juga sebenarnya agama samawi, agama langit gitu. Nah, biasanya di buku teks agama yang umum dibedakan tuh kalau yang agama samawi, agama langit yang ada nabinya itu adalah Yahudi, Kristen, Islam. Itu enggak? Tapi kalau yang namanya Yahudi, Kristen, Islam itu kan satu bangsa aja, Yahudi aja. Semit aja. Bangsa Semit gitu, di Timur Tengah. Padahal di saat yang bersamaan ada Tiongkok, ada India, ada Yunani, ada Mesir, udah jauh lebih besar secara populasi dibandingkan kaum Bani Israel. Kalau yang namanya wilayah Israel zaman mungkin 2/3 Pulau Jawa lah gitu. Dibandingkan dengan India yang besar, Tiongkok yang besar, Yunani, Mesir, Afrika, belum lagi di seberang Atlantik ada Inka, Aztec. Pasti ada yang diutus ke mereka. Pasti, nggak mungkin. Kata Allah, Allah Maha Adil. Tidak akan kemudian orang masukkan ke neraka gitu. Nggak mungkin gitu. Allah tidak menzolimi umatnya sedikit pun gitu. Kecuali diutus orang yang menyeru pada kebenaran, nah didustakan, konflik, nah baru dihukumi gitu. Jadi akar sebuah budaya biasanya ada para penyerunya, ngerti? Gitu. Ada para nabinya, ada para rasulnya. Nggak mungkin nggak ada. Dijamin tuh Al-Quran. Dijamin. Sekarang kita mengenal di pelajaran agama Islam 25 nabi rasul. Misalkan gitu. Padahal Rasulullah saja menyebutkan ada berapa nabi semuanya rasul. Ada yang tahu? Ada berapa? Berapa puluh? Berapa ratus? Ada yang tahu? Kalau yang tahu dapat door prize. Silver Queen dari Sejati Mart. Ada yang tahu? Berapa? Berapa? 1.000? Lebih. Nice try, udah ada ribuannya. Berapa coba? Ratusan ribu ya. Nanti kalau ada yang tahu angkanya, lapor. Gitu. Tapi ratusan ribu nabi.
124.000 nabi. Dari 124.000 ada berapa rasul? Tuh ada yang tahu guru agamanya. Pak Ustadz, 313 rasul. Jadi nabi itu diutus semuanya itu. Orang yang diutus juga ya, ke kaumnya, ke keluarganya, ke umatnya. Nah, sekali lagi karena bertanya tentang budaya, kadang-kadang budaya itu jadi hambatan, kadang-kadang enggak. Gitu ya. Kalau budayanya masih dekat dengan norma tertingginya, biasanya enggak. Karena Rasulullah juga mengatakan inama bu'istu, tidak aku diutus kecuali buat menyempurnakan akhlak. Jadi bangsa Arab, orang Quraisy tuh punya akhlak yang tinggi. Jadi kalau tamu datang dijamu, dimuliakan, itu akhlak yang tinggi. Gitu. Menyempurnakan akhlak budaya dimanapun Al-Quran ini. Tidak akan mungkin mengganti, mengarabisasi gitu ya, mengarabkan, enggak. Gitu. Rasulullah menyebut tentang umat-umat yang nanti akan memuliakan Islam. Tidak semua bangsa Arab, ada bangsa Turki, ada Mughal di India, ada Persia, Tiongkok, bahkan kita di Indonesia hari ini. Gitu. Semua sama di mata agama, di mata Allah Ta'ala. Dia bedakan warna kulit. Gitu. Rasulullah mengatakan nggak ada kelebihan antara Arab dan bukan Arab. Gitu. Udah orang Arab mengatakan tidak ada kelebihan antara Arab dan bukan Arab. Gitu. Nah, jadi sekali lagi tentu budaya tumbuh berbeda-beda di setiap wilayah, tetapi akar budaya yang sebenarnya yang paling kokoh adalah yang fitrahnya, sesuai fitrah wilayah itu. Gitu ya. Jadi dan setiap umat punya ajalnya. Gitu. Jadi kalau misalkan umat itu tidak menyimpang, tidak akan musnah. Tidak akan hancur. Bahkan di antara para kaisar Romawi, itu ada yang orang benernya gitu. Siapa yang tahu? Di antara para kaisar yang ada yang kejam, ada yang bijak, ada yang pintar, ada yang... Di antara para kaisar, Romawi ya gitu. Ada Marcus Aurelius, misalkan gitu. Filsuf gitu. Di antara bangsa Persia ada siapa? Koresi the Great, itu yang dibantu oleh Nabi Zarathustra namanya, Nabi Persia. Gitu. Nah, jadi Islam akan hadir gitu. Jadi Wali Songo pun waktu mengislamkan Pulau Jawa juga tidak kemudian agama Hindu dihapuskan ya. Sekarang masih belajar Mahabharata. Kita di SMP Al-Kausar. Mungkin SMP satu-satunya di dunia yang belajar Mahabharata. Wah, keren sekali ya. Kan nilai ajarnya sangat tinggi ya, Mahabharata itu. Itu juga karya seorang nabi bangsa India. Gitu. Jadi Islam tidak menghapuskan karya nabi-nabi yang itu. Gitu. Ada Sri Krishna. Gitu. Itu bukan kisah fiktif, sejarah. Gitu Marti ya. Jadi setiap budaya itu ada orang-orang terangnya. Bahkan bahasa pun diciptakan Allah sebenarnya itu. Jadi bukan produk random dari natur gitu enggak, tapi ya betul-betul ada ahli bahasanya gitu ya. Para rasul biasanya ahli bahasa. Rasul datang ke orang-orang Arab ya. Rasulullah SAW datang ke masyarakat Arab. Itu para sahabat sering bertanya, ya Rasulullah, ini apa artinya? Padahal orang Arab bertanya tentang bahasa Arab, kalimat Arab. Ini apa artinya? Ya, seolah seperti mengangkat sebuah kosakata yang asing, bahkan buat orang Arab sendiri. Nah, Rasul mengatakan bahwa bahasa Al-Quran ini yang dibawa oleh Rasul itu bahasa Nabi Ismail. Ini bahasa yang paling tua. Gitu.
Jadi bahkan Rasulullah pun berbahasa dan bahasa yang dibawa oleh Nabi Ismail. Ada Arab Aribah ya, ada Arab Mustaribah ya. Ada Arab yang Nabi Hud itu orang Arab, Nabi bangsa Arab. Nabi Soleh, Nabi bangsa Arab. Syuaib, gurunya Nabi Musa itu bangsa Arab. Musa orang Israel gitu. Jadi Rasulullah diajarkan lagi oleh Jibril alaihissalam tentang bahasa Nabi Ismail, bayangkan. Jadi orang-orang para utusan, orang-orang Nabi, Rasul, para aulia Allah pasti mau bahasa. Kenapa? Karena mereka membahasakan firman Allah. Itu enggak? Bukan bahasa pasar tuh, bahasa yang tertinggi gitu. Itu yang kemudian ngebentuk masyarakat jadi budaya. Itu arti ya. Jadi Islam mau ke Viking, Skandinavia, itu banyak ininya. Ada kisah bagaimana Islam diterima oleh Viking gitu ya. Di Skandinavia misalkan. Orang bijaknya tahu gitu. Ketika Zulkarnain mau masuk ke wilayah Palestina dulu, gitu. Itu semua rahib Yahudi yang di Palestina mimpi dulu semuanya tuh, diberi petunjuk. Akan datang orang seperti begini, jangan dilawan, gitu. Jadi nggak dihancurkan oleh Zulkarnain misalkan. Gitu arti ya. Sedangkan teliti yang banyak, gitu. Jadi mau di Jepang, ada yang senang Korea ya, senang drama Korea, itu mah ibu-ibu. Senang Korea, senang budaya Jepang ya. Nah itu digali, itu pasti ada akar bijaknya tuh, gitu. Di Tiongkok ada nabi namanya Lao Tzu. Lao Tzu, usianya juga sangat tinggi, nggak ada bertentangan dengan agama kita, gitu. Dan tauhid. Ada orang bijaknya misalkan Confucius, Konghucu ya. Konghucu. Gitu. Tapi ya untuk umat besar Tiongkok cuma dikenal cuma dua, Lao Tzu dan Konghucu ya. Gitu. Untuk umat sekecil Bani Israel ada ribuan nabi-nabi gitu, aneh ya. Gitu. Baik, setelah kita mengenal peradaban bahwa tidak ada manusia dimanapun pasti akan didatangi agama. Gitu. Nah kalau zaman dulu beda-beda, ada belum zaman internet, nggak ada telepon, nggak ada TV, apalagi HP. Ya. Jadi setiap budaya terkurung di ruang masing-masing tuh. Gitu. Tuh nggak, makanya beda-beda bentuk syariatnya seolah-olah, tapi yang diseru satu, Tuhan yang satu, yang ahad, gitu. Dan semua menyeru pada kebenaran, kebaikan, kebajikan, gitu. Nah makanya karena biasanya kemudian pada agama-agama yang sebelumnya nggak ada jaminan akan murni, nah makanya Allah mendatangkan agama terakhir, Islam, gitu. Islam yang kemudian Allah jaga Al-Quran ini untuk bisa mengembalikan nilai-nilai budaya yang sebenarnya sebagaimana yang dibawa oleh para nabi-nabinya di setiap zaman. Itu ya, Marti ya. Sedangkan teliti ini banyak ayat Qurannya nih, tentang, jadi bahasa itu dicipta Allah, dibawa para Rasul itu. Baik, kemudian kita bergerak ke pertanyaan dari, coba siapa nih? Tasa Aulia. Ada Tasa. Jadi ya tadi kan Marti bertanya tentang budaya. Nah sekarang kita masih di permukaan bumi nih. Ini ada yang nanya alam semesta, ada yang nanya alien lagi. Ya kita jawab. Quran menjawab semua. Tenang.
Quran menjawab semua ya. Kalau alir kan semua langsung bangun semua ya. Baik, pertanyaan Tasa. Ada 3 pertanyaannya nih. Bagaimana tatanan alam semesta? Tata surya, langit, dan makhluk di luar bumi, ya Tasa. Tapi Tasa pengen tahu yang berdasarkan Al-Quran dan sains. Oke. Yang kedua, bagaimana peristiwa pergantian bumi dari bumi yang satu ke bumi yang lain. Ketiga, manusia yang pertama kali diturunkan ke bumi adalah Adam dan Hawa. Lalu disebutkan Allah juga menurunkan 100 manusia yang lain dari surga. Bagaimana dan seperti apa penjelasan dari peristiwa itu? Baik, berarti kita ke Nabi Adam dulu, ya. Yang terdekat dengan kita. Coba kita lihat surat Al-Baqarah ayat 30. Tadinya ingin semua baca ya, cuma kelamaan. Biar saya baca dikit. Ada ya semua ya? Al-Baqarah surat kedua ayat 30. Mari kita memperhatikan apa yang Allah kisahkan tentang zaman dulu sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kata Allah. Ingatlah ketika Tuhanmu, Rabbmu berfirman kepada para malaikat, lil malaikati, ini aku, katanya, kata Allah Ta'ala, ja'ilun, hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Gitu kata Allah Ta'ala kepada malaikat. Malaikat itu makhluk langit ya. Kemudian mereka menjawab, qalu ataj'alu fiha, apakah engkau mau mengadakan, menciptakan, ataj'alu fiha, di bumi itu, di permukaan bumi, kata para malaikat, man, seseorang, yufsidu fiha, yang berbuat kerusakan di dalamnya. Apakah engkau ya Allah mau menciptakan seseorang, sesuatu yang akan merusak bumi gitu ya, kata malaikat. Yufsidu fiha wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Kata para malaikat. Padahal, kata para malaikat, wa nahnu, padahal kami sudah nusabbihu bihamdika, kami sudah bertasbih dan memujimu, kurang apa lagi? Kemudian, wa nuqaddisu lak, dan mengkuduskan engkau, kata para malaikat. Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Kira-kira para malaikat itu kenapa tiba-tiba menyimpulkan begitu? Kenapa engkau hendak menciptakan seseorang yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Padahal mereka tidak berdarah. Jadi mereka menyaksikan bahwa sebelumnya ada peristiwa seperti itu. Entah di bumi yang mana, entah di bumi itu sendiri gitu. Jadi setiap kali menciptakan yang namanya peradaban di muka bumi, itu menumpahkan darah. Apakah malaikat melihat di planet yang lain? Apakah di bumi di masa purbanya diciptakan, dimusnahkan, ciptakan, musnahkan gitu ya.
tapi melihat mereka itu. Nah, ini yang kenapa sebenarnya Nabi Adam alaihissalam itu adalah Nabi Adam terakhir di muka bumi kita. Gitu. Yang sebelumnya itu udah pernah dihadirkan dan dimusnahkan. Gitu. Tadi kalau kenapa dimusnahkan karena berbuat zalim, melawan rasul-rasulnya gitu. Baik, apakah di luar angkasa ada alien? Ada makhluk seperti kita? Sekarang kan dicari ya, di planet, di tata surya kita dicari. Cari planet yang ada airnya. Kalau ada airnya, kira-kira itu akan menjadi potensi akan munculnya makhluk, ya bukan nggak perlu manusia lah, minimal kambingnya Mars, onta Jupiter, gitu. Tidak perlu, pokoknya ada kehidupan aja gitu. Tapi belum ketemu, gitu. Nunggu NASA mah susah, lama ya, mungkin baru ketemu 3 dekade lagi barangkali ya gitu. Mari kita ke Al-Quran, karena Al-Quran itu mendahului zamannya. Al-Quran mendahului zamannya. Tidak ada satupun sains yang bertentangan dengan Al-Quran, pastikan. Saya kan saintis. Gitu. Ngajar sains ya. Tidak ada satupun sains yang bertentangan dengan Al-Quran. Kalau zaman dulu, zamannya Kristiani, banyak yang dibunuh. Ketika ilmuwannya seolah-olah menyimpulkan beda dengan Alkitab, ada yang dibakar, ada yang dibunuh. Islam itu agama yang tidak pernah bertentangan antara sains dan Al-Quran. Nggak pernah. Gitu. Kalau zaman dulu di agama yang lain bisa dihukum. Galileo kan juga diancam oleh gereja. Baik, coba kita lihat. Nah, dalam Al-Quran ada satu kosakata ya, anak-anak ya. Disebut sebagai dabah. Dabah. Dabah itu biasanya diterjemahkan dalam Al-Quran sebagai binatang melata. Hileud, ulat, dabah. Kadal, dabah. Ular, dabah. Itu ya. Karena udah melata dulu ya. Coba biologi, makhluk melata. Nah, ya. Manusia mah nggak mau dibilang makhluk melata. Betul nggak? Tapi sebenarnya istilah dabah, kata Allah dalam Al-Quran ya, semua makhluk Allah yang berdaging, bertulang, dan terikat oleh gravitasi itu adalah dabah. Yang ada bayang-bayangnya. Jadi kalau jin, malaikat itu nggak dikategorikan dabah. Menurut perspektif alam yang kita duduki hari ini. Karena dabah itu ada kena bayangan ya, kalau ada matahari ada bayangannya, itu dabah. Dan tidak semua makhluk Allah yang berdaging, berkulit, bertulang, berjasad, yang kemudian terikat oleh gravitasi bumi atau planet, itu adalah dabah. Nah, Al-Quran menceritakan nih tentang peristiwa Fir'aun kemudian tenggelam, nanti akan ketemu tuh jasadnya masih utuh. Gitu. Itu kan udah berapa ribu tahun, berapa abad sebelumnya. Tentang bahwa di bawah lautan ada api. Itu nggak ada api di bawah laut. Ada gunung api. Quran sudah menyebut duluan tuh. Baru zaman modern, baru ketemu ada gunung-gunung api di bawah lautan ya. Jadi sudah melampaui zamannya. Gitu. Nah, di antaranya juga itu tentang peradaban di angkasa raya. Gitu. Ada itu. Gitu. Kita lihat satu persatu ya.
Coba lihat surat 16 ayat 49 sambil mengenal kosakata dalam Al-Qur'annya. Surat 16 ayat 49. Bahkan 48 ya, 48 dan 49. Perhatikan nih ya. An-Nahl surat 16 ayat 48 dan 49. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau, apakah mereka tidak melihat, tidak memperhatikan? Awalam yarau ila kepada ma khalaqallahu min syai'in, kepada apa yang telah diciptakan Allah, kemudian yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri. Jika mataharinya terbit di timur, bayangannya ke arah barat, ya. Matahari di atas, di zenit, di puncak, bayangannya di bawah kaki. Matahari mau terbenam, bayangannya akan ke arah timur, jadi berbolak-balik ke timur dan ke barat. Yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri, ya, atau timur dan barat gitu ya. Kemudian dalam keadaan bersujud kepada Allah, sedang mereka merendahkan hati dirinya. 49, wadillahi yasjudu, dan kepada Allah lah yasjudu, bersujud segala ma fi samawati wa ma fil ard, segala apa yang ada di langit dan bumi. Nah, di sini as-samawat itu jamak, bukan tunggal. Kalau as-samai itu sebuah langit, as-samawati banyak langit, ya. Di sini bersujud kepada Allah segala apa yang di langit dan di bumi. Perhatikan kalimat bahasa Arabnya, kenapa kita belajar bahasa Arab ya? Ma fis samawati wa ma fil ard min dabatin, dari jenis dabah. Jadi ada jenis dabah di langit, jenis kayak kita, manusia, dan di bumi. Cuman belum ketemu. Gitu. Jadi kena bayang-bayang dabah tuh ya. Kemudian wal malaikatu, nah beda kan, ada dabah, ada malaikat. Kalau malaikat bukan dabah. Dia mah tidak terkena oleh gravitasi. Ngapung, terbang, loncat, malaikat. Tapi kalau dabah mah makhluk Allah yang terikat oleh gravitasi, itu bedanya. Min dabatin wa malaikatu wa hum la yastakbirun. Mereka tidak menyombongkan diri gitu. Dabah dan para malaikat itu. Nah, Pak kan kalau misalkan kalau suka ketangkep tuh ya, ada piring terbang gitu. Alien itu kayaknya pinter-pinter gitu ya. Gitu. Itu dabah. Gitu. Itu dabah. Jadi dari planet mana gitu ya, yang sedang bertamasya ke bumi. Gitu. Dabah. Kok pinter-pinter mereka? Betul nggak? Kita punya teknologi militer Amerika, Uni Soviet, Rusia, ya. Eropa, hebat-hebat. Tapi dikejar oleh pesawat MiG juga nggak kejar pesawatnya itu. Gitu. Kalau mereka menemukan UFO langsung disembunyikan, diambil teknologinya oleh Amerika, oleh Rusia misalkan gitu. Nah, kenapa sih kok pintar-pintar? Bukan pintar, bukan lebih pintar dari manusia ya. Dabah itu. Cuman kehadirannya sudah mendahului kehadiran manusia di bumi gitu.
Itu yang kata kuncinya. Peradabannya sudah sangat lebih tua dibanding peradaban bumi. Kalau kita hari ini ya, Bani Adam nih, kita semua Bani Adam kan ya. Nabi Adam itu turun ke muka bumi itu 40.000 tahun yang lalu. 40.000 tahun yang lalu. Nabi Adam, kita semua adalah putra Adam alaihissalam. Para keturunannya nih. Namun, ada kehidupan di bumi, di planet yang lain yang sudah tumbuh jauh sebelum Adam alaihissalam turun di muka bumi. Makanya para malaikat melihat peradaban di sana juga gitu. Di berbagai planet, entah di mana gitu. Bacakan sebuah hadis ya. Ini kan Quran mah ada jelas, Quran mah banyak. Hadis nih. Di Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Tentang ada sebuah peradaban di langit. Ini kata Rasulullah SAW ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki sebuah bumi. Sebuah bumi putih namanya itu. Yang ukurannya sebesar matahari. Bayangkan ya, Nabi udah bilang begitu tuh. Kan udah belajar fisika ya. Kalau misalkan matahari sebesar bola basket, kira-kira kita bumi sebesar apa? Kalau ada matahari sebesar bola basket nih, bumi kita sebesar apa? Ada yang tahu? Kira-kira aja. Segede apa? Kan bisa dibandingkan tuh bola basket ya. Baseball, lonjong, bola tenis, bola pingpong, kelereng, pasir. Ada yang punya jawaban? Kira-kira kalau matahari adalah sebesar bola basket yang kalian suka main basket. Tuh enggak? Nah, bumi kita segede apa tuh? Nih pelajaran fisika. Koin. Koin berapa? Koin 25 rupiah? 500. Hampir mirip lah ya. Bola bekel. Bola pingpong. Pingpong. Nah, bola pingpong lah ya. Tahu pingpong, senang pingpong nggak? Jadi kalau matahari sebesar bola basket, kira-kira bumi sebesar bola pingpong besar nggak? Atau kaleci? Kelereng? Kecilan? Jadi kalau belajar pakai asosiasi. Kalau main basket, ini matahari nih, bumi sudah gini, gitu ya. Ini ada bumi, namanya bumi putih kata Rasulullah. Ini Rasulullah kan nggak akan salah ya, pasti benar, karena udah melihat sebesar matahari, tapi planet, bukan bintang, bukan api, bukan matahari. Gitu. Kita lanjutkan ya, apa katanya? Jadi ada sebuah bumi putih yang ukurannya sebesar matahari. Nah, nanti kalau yang suka astronomi itu kejar cari di mana tuh, di barangkali ketangkap oleh teropong. Di mana tepat lokasinya nih? Ada bumi tapi sebesar matahari. Kata Rasulullah, dan dipenuhi oleh banyak makhluk. Sampai Rasul mengatakan begini, di dalamnya 30 harinya sama dengan 30 kali hari-hari di bumi ini. Jadi 1 bulannya sama dengan 30 kali hari-hari di bumi ini. 30 kali. Intinya lebih, kalau diameternya lebih besar, pasti juga 1 harinya lebih panjang gitu dibandingkan di bumi ya.
kata Rasulullah, semua makhluk penghuni bumi itu tidak pernah tahu bahwa ada makhluk ciptaan lain yang berani bermaksiat kepadanya. Gitu. Jadi semua makhluk sebumi putih itu orang-orang yang bersujud, yang patuh kepada Allah. Gitu. Makanya heran, kok ada makhluk di bumi yang lain yang bermaksiat kepada Allah. Gitu. Rasulullah, semua makhluk penghuni bumi itu tidak pernah tahu bahwa ada makhluk ciptaan yang lain yang berani bermaksiat kepada Allah. Gitu. Nah, yang kita lihat bahwa ada peradaban yang lain. Jadi Al-Quran sudah menyebutkan ya, contoh tadi ya, di surat 16 ayat 48 sampai 49. Kemudian kita lihat lagi surat 24 ayat 45. Surat An-Nur, surat 24. Ayat 45. Menambah khazanah tentang dabah. Siapa tahu di antara kalian ada yang ahli alien nanti. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Nih contoh ya. An-Nur surat 24 ayat 45. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu, dan Allah khalaqo, menciptakan, kulla, setiap, semua, dabatin, semua dabah, min ma'in. Gitu. Jelaskan itu biologi betul ya. Allah telah menciptakan semua jenis dabah dari air. Gitu. Kalau jin kan dari api, malaikat dari cahaya. Kalau yang dari air mah jenis dabah manusia. Allah mendefinisikan sendiri tuh, apa tuh dabah? Definisinya dicipta dari air. Kena bayang-bayang. Dan ternyata Allah menyebarkan banyak dabah di langit yang besar dan di bumi. Jadi Al-Quran sudah melampaui pengetahuan para ilmuwan NASA. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan. Bukan hewan. Makanya di Al-Kausar wajib belajar bahasa Arab agar tidak mengambil informasi dari terjemahannya. Jadi salah ya. Biarkan dipahami. Dabah, dabah itu definisinya makhluk berjasad, dicipta dari air, mirip kita, kena bayang-bayang gitu. Jadi makhluk fisik, bukan jin, bukan malaikat. Nah, kemudian baru didefinisikan nih, faminhum, dan di antara mereka dabah itu ada yang man yamsi ala batnihi, ada yang berjalan dengan perutnya, ya, ular, itu nggak? Cacing mungkin ya, berjalan dengan perutnya. Kemudian ada yang berjalan dengan 4 kaki, 2 kaki, 4 kaki, dan sebagainya. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Gitu. Ada ya di Al-Quran ya, dabah. Kemudian surat 22 ayat 18, surat 22 Al-Hajj ayat 18. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Bersujud kepada Allah, man tuh bukan ma. Tadi Allah menggunakan ma ya. Sekarang kalau udah man tuh orang berakal. Jadi kalau udah tentang makhluk yang berakal yang di langit itu menggunakan man. Gitu, yang berakal seperti kita, gitu. Man fis samawati wa man fil ard, gitu. Dan seterusnya. Kemudian juga ya setelah lagi ya. Surat 27 ayat 82. Surat 27 ayat 82. Ini janji yang belum hadir ya. Surat 27 ayat 82.
Nih, jelang kiamat nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kata Allah Ta'ala, akhrajna lahum dabatan. Akhrajna lahum dabatan. Kami, dari istilah kami ya, dari yang tentang kenapa kami mengeluarkan sejenis dabah minal ardi, dari bumi, yang tukallimuhum, yang berkata-kata tuh, muncul dabah dari perut bumi yang berkata-kata, tukallimuhum, kepada mereka bahwa manusia itu annannasa kanu bi ayatina la yuqinun. Gitu kata dabah itu. Nanti kata Al-Qur'an akan muncul dabah dari perut bumi, muncul keluar, yang kemudian berkata-kata. Kalau tadi ya istilah dabah adalah makhluk melata, cacing atau makhluk yang muncul tapi ngomong gitu, bicara si makhluk itu, mengatakan kepada mereka manusia bahwa sesungguhnya kita manusia ini dulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami gitu. Nah, itu sejenis dabah itu berada di tasaya, tersebar di langit yang besar. 7 buah langit dalam Al-Quran. Langit pertama, itu batasnya sampai mana tuh? Kata Al-Quran ya. Langit pertama, sejauh mata memandang oleh mata telanjang. Ini kalau kita lihat ke langit tuh, lihat bintang yang paling jauh, jangan pakai teleskop, jangan pakai Hubble. Sejauh kita bisa mencapai mata kita bintang yang terjauh atau galaksi terjauh, nanti banyak belajar ke Pak Iqbal, beliau ahli galaksi. Itu langit pertama tuh. Bayangkan, ini tanya Pak Iqbal ya, Pak Iqbal berapa sih jarak itu ya, tanya dari kita, bumi kita, sampai ke bintang yang kelihatan nih, gitu, berapa? Kalau pakai pesawat, nah berapa lama tuh? Gitu. Karena ada jin yang bohong tuh. Jin bohong bilang begini, di Mesir. Ada bukunya dulu, dialog dengan jin. Aku udah terbang kemana-mana, kata jin tuh ya. Jinnya ngomong itu ya, ada kiai yang nulis gitu, berita dari alam jin. Aku udah terbang kemana-mana, ke seluruh pelosok alam semesta gitu katanya, ke langit yang 7 kemana-mana. Ini buku nih, bukan fiktif, dijual, ada bukunya juga. Cerita, aku tidak menemukan satu makhluk pun yang ada di atas gitu. Ada makhluk yang lain kecuali manusia di sini gitu. Jin itu terbang, kecepatannya kecepatan angin. Gitu. Kalau yang senang fisika, dia berfisika tuh. Gitu. Bahkan jauh di bawah cahaya jin. Jadi kalau jin itu pergi dari ujung Pulau Jawa, timur ke barat, misalkan barat ke timur, tuh butuh waktu tuh. Ini sombong, saya udah lihat kemana-mana katanya, nggak ada kehidupan gitu. Padahal ya itu berarti berdusta. Gitu. Karena pasti akan sudah tua di jalan ya. Nanti tanya ya ke Pak Iqbal ya, kalau misalkan kita kalau mau jalan nih dari bumi ya ke Mars berapa lama, ke Jupiter berapa lama, ke galaksi berapa tahun cahaya tuh, hitung tahun cahaya tuh.
Berapa cahaya kecepatannya? Ada yang tahu kecepatan saya berapa? Ada yang bisa? Kecepatan saya berapa? Itu kecepatannya itu sekian juta tahun cahaya, bayangkan aja. Jadi udah mati duluan ya di tengah jalan. Gitu. Gitu. Baik, nah jadi tadi saya katakan bahwa baru yang kita lihat langit pertama itu baru sejauh mata memandang. Belum yang kedua, belum yang ketiga. Ya, Rasulullah menyebutkan Isra Mi'raj cuma semalam sampai ke ujung langit yang ketujuh. Berarti kecepatannya melebihi cahaya. Betul? Melebihi cahaya gitu. Jadi kalau ada piring terbang tuh ya datang ke kita dari planet yang luar tata surya atau di dalam tata surya pun juga nggak mungkin dengan pasti ada lubangnya, lubang cacingnya gitu ya sampai ke muka bumi gitu. Itu nanti tanya ke para guru fisika ya, yang senang relativitas, Einstein, fisika modern, itu bisa menarik. Baik, tasa itu ya, tasa ya. Bagaimana tatanan alam semesta, tata surya, langit, dan jadi kalau tentang alam semestanya nanti bisa belajar di fisika, atau tanyakan langsung ke Pak Iqbal. Tadi saya menyebutkan tentang apa-apa yang sains belum bisa mengejar tentang kehidupan di alam semesta, di luar, di langit gitu ya. Ada SETI, Search of Extraterrestrial itu. Proyek mencari kehidupan di luar angkasa gitu, sebegitunya. Nanti ada pertanyaan, kalau teknologi mereka sangat tinggi, kenapa tidak menjajah bumi? Nah, kenapa jabat? Yang kedua, bagaimana peristiwa pergantian bumi dari yang satu ke bumi yang lain? Pergantian itu nanti akan terjadi saat kiamat kubro. Jadi semua alam semesta dihancurkan, nanti diganti dengan bumi baru dan langit yang baru. Gitu. Nanti. Manusia yang pertama kali diturunkan ke bumi adalah Adam dan Hawa. Lalu disebutkan Allah juga menurunkan 100 manusia yang lain. Jadi menurut berita, Nabi Adam yang nenek moyang kita, itu adalah Adam yang ke-100. Nabi Adam alaihissalam yang bapak kita semuanya, yang di muka bumi ini, bukan bumi yang lain ya, bukan bumi putih. Itu adalah Adam yang ke-100. Jadi ada 99 Adam yang lainnya sebelumnya, yang sudah musnah. Ini Adam terakhir, Adam alaihissalam. Makanya para malaikat tahu yang di zaman sebelumnya pada menumpahkan darah, gitu. Makanya malaikat bertanya, kenapa berani bertanya gitu malaikatnya. Padahal mereka sangat patuh kepada Allah Ta'ala. Mungkin saking anehnya kok diciptakan lagi. Gitu. Itu yang ke-100 gitu, Adam alaihissalam. Ada ininya di hadis ada beritanya. Rasul menyebutkan bahwa tinggi Nabi Adam alaihissalam itu ada ukurannya sekian apa gitu istilahnya, sekian hasta. Kalau di apa ya, mungkin sekitar setinggi itu pohon cemara begitu ya. Nabi Adam bapak kita loh, setinggi itu. Nabi menyebutkan, kemudian dia nyusut sampai ke setinggi kita, menyusut. Gitu. Jadi saat diciptakan orang tua kita, Adam, para malaikat sedih gitu tingginya.
Nah kita umat di muka bumi hari ini adalah sudah pada kecil-kecil gitu dibandingkan yang sebenarnya. Makanya pelajari ya Alkitab semua ya, kitab-kitab yang dibawa para rasul. Seru kisahnya tuh. Ada zaman para raksasa gitu ya. Kaum Nephilim itu. Ada para malaikat yang dilaknat, menikah dengan orang-orang bumi. Nah, anak-anaknya gede-gede gitu karena ukurannya malaikat besar-besar. Itu kemudian dihapus di banjir Nuh. Jadi bangsa-bangsa yang besar dihapus di banjir. Tinggallah peradaban yang terakhir yang kita nih. Sejak dari para keturunan Nuh alaihissalam kita. Ada bukunya tuh, kitab Idris alaihissalam, Nabi Idris ya. Baca tuh kisah bumi purba. Kisah bumi zaman purba tuh. Jadi ketika manusia yang seukuran kita tuh mesti bersama-sama para raksasa gitu. Aneh ya dari mana ya? Asal-usulnya. Nah, para nabi menyebutkan. Gitu. Seru ceritanya. Gitu ya, Tasya. Baik. Nyambung yang fadu ini. Nyambung yang? Yang fadu udah ke jawab. Yang fadu yang mana? Andi Muhammad Fadur Rahman. Oh, ini Yang baru. ada yang versi baru. Tulis sama udah kejawab. Atau ada yang mau tanya nggak sekarang? Yang di topik yang tadi. Silakan. Ada yang bertanya? Boleh. Amir ya? Bang Amir, silakan. Ya, pertanyaan saya mungkin terkait dabah tadi. Dabah. Apakah dia memiliki akal yang sama seperti manusia? Maksudnya akal ya, saya mungkin kurang hafal istilahnya, tapi apakah dabah juga memiliki akal seperti manusia? Baik, kalau nanti Amir baca Al-Quran tentang dabah, kumpulkan semua ayat-ayat dabah ya gitu. Kita adalah bagi dabah juga manusia itu, ya, dabah. Nah, apakah tadi mempunyai akal? Kalau baca ayat Al-Quran, Amir ya, itu dihukumi. Ada yang kena azab, ada yang kena apa gitu. Jadi para penghuni bumi putih itu dabah. Gitu. Jadi ada dabah. Nah kalau misalkan kambing nyolong rumput tetangga itu ya nggak akan dihukumi, nggak punya akal. Tapi ya kita manusia yang dalam kategori dabah. Gitu. Tadi yang dabah dari perut bumi mungkin ada sejenis kayak al-kahfilah gitu. Nanti muncul dari orang yang ditidurkan mungkin selama ribuan tahun muncul yang berkata-kata, itu dabah, bisa manusia dabah. Bukan makhluk aneh gitu. Jadi apakah dabah punya akal? Punya. Ya, berarti punya jiwa dong. Itu hal. Kalau dabah yang Allah sebut di Al-Quran. Baik, makasih Pak. Makasih. Masih ada? Boleh nanti kalau mau tanya potong aja ya. Baik, sekarang kemana Pak SPI? Ini kan makna rasa kan. Nabi Musa bunuh diri. Oh iya. Ini pertanyaan Amir ya? Safik. Siapa? Safik kalimat Allah. Syafiq. Apakah nama-nama hurufnya mengikuti abjad? R? Enggak ya? Kelompoknya kata yang Iya. makna. Syafiq ada? Oh, Syafiq. Anaknya Kang Wanen. Apa maksud kalimat Allah atau ilmu Allah pada surat Al-Kahfi ayat 109? Mari kita lihat ayat 109 Al-Kahfi. Surat ke-18.
ayat 109. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakanlah laukanal bahar, seandainya lautan sebagai midadan, sebagai tinta, li kalimati robbi, tinta buat apa? Buat nulis ya. Seandainya lautan dijadikan tinta semua dan untuk menulis kalimat-kalimat Robku, kemudian sungguh akan habislah itu lautan, lana fidal bahru, sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku gitu. Qabla antan fada kalimatur robbi, sebelum habis dituliskan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun lau ji'na, kami datangkan bimislihi madada, semisal itu juga, tambahkan lagi itu tidak pernah selesai gitu ya kalimat. Kalimat itu artinya apa ya? Kan kalimat itu ucapan. Kayak kun fayakun. Jadi kun fayakun. Jadilah maka dia jadi gitu. Nah, apa-apa yang terbentuk dari perintah Allah itu kalimat. Kalimat. Jadi kalimat itu bukan sekedar ucapan, tetapi kemudian sesuatu yang menjadinya itu adalah ekspresi kalimat. Seorang arsitek mau bikin rumah, tuh, misalkan arsitek bikin rumah nih, Syafiq, atau Syafiq mau bikin sesuatu, di kepalanya udah punya bayangan tuh, saya mau bikin dapur seperti ini, rumah seperti ini, betul nggak? Ada bayangan? Ada kan? Saya pengen rumah seperti itu. Kemudian, apa yang dalam bayangan kita, kepala kita, karena mau bikin rumah yang sebenarnya, dituangkan dalam bentuk gambar, draft. Bikin gambar rumah 3 dimensi gitu ya. Kemudian dibangun jadi sebuah rumah. Jadi ada tiga step, 3 keadaan rumah di kepala kita, digambar dan jadi. Betul nggak? Jadi kalimat itu bertingkat-tingkat. Di kepala, di bayangannya Allah, di ucapannya, kemudian sampai jadinya gitu. Itu adalah rangkaian kalimat, tapi hadir dalam tingkatan kehadiran. Hadir muncul dalam 3 tingkatan wujud gitu ya. Itu kalimat. Jadi kalau mau menuliskan semua ya sekedar yang Allah ciptakan gitu, itu nggak akan selesai. Gitu. Merinci, menceritakan semua itu nggak selesai. Gitu. Karena Allah maha cerdas, maha tinggi. Tidak bisa dituliskan dalam bentuk kitab gitu. Ilmunya Allah Ta'ala gitu. Kalimat itu artinya sesuatu yang keluar dari perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan, kun fayakun. Itu hanya memindahkan dari apa yang dalam, katakanlah ya, pikiran Allah keluar gitu. Dalam pikiran manusia kemudian jadi rumah gitu. Nah, kalau manusia kan terbatas kreativitasnya. Allah mah enggak, tak terhingga. Gitu. Sekedar di ilmunya saja. Contoh ya, misal gini, ini agak berat nih.
Kalau kita membayangkan sesuatu, ya, membayangkan apa coba? Pasti apa? Sesuatu yang kita lihat, betul nggak? Kita lihat, kita dengar, ya, betul ya? Karena kita lihat ke kiri kanan, kita terinspirasi mau bikin apa, gitu. Nah, kalau Allah lihat apa? Nggak ada sesuatu di hadapannya, kecuali yang disebut dengan alam semesta adalah manifestasi dari pengetahuan tentang dirinya. Makanya kemanapun engkau menghadap, engkau akan melihat al-haq, Allah gitu. Itu terlampau jauh ya nanti. Gitu, Syafiq. Yang disebut kalimat Allah adalah kenapa nggak bisa dituliskan walaupun tintanya selautan, nggak akan bisa memerincinya. Gitu. Sangat besar, sangat banyak. Oke, terus ada lagi? Davin Eliezer. Davin mana? Kenapa Allah seringkali menggunakan kata kami? Padahal Allah itu Esa Ahad, tapi dalam Al-Quran kadang-kadang kami. Tadi kalau di beberapa ayat yang kita baca ya, ini, gitu ya, aku, itu menjelas Esa gitu. Tapi kalau kami, nahnu kami. Tadi ada lagi sini. Nah, kenapa kami? Karena biasanya merinci apa tuh? Merinci sifat-sifatnya gitu. Coba gini, berapa nama Allah? 99. Itu nama yang dikenal. Biasanya tetap banyak sekali. 99 gitu. Jadi apakah itu berarti banyak? Kan satu ya, sifat dari Allah. Allahnya satu. Tapi kemudian dia memiliki banyak nama-nama. Nah, kadang-kadang Allah menggunakan kami untuk ke nama-nama itu. Betul nggak? Kita berdoa mohon ampunan. Kan kita menggunakan nama Allah Maha Pengampun. Kita ingin diberikan anugerah Allah, kita menyebut nama Ya Wahhab, yang memberi karunia. Kita ingin diberikan penglihatan, Ya Basir. Jadi kita menyeru sesuai dengan apa yang nama-namanya, karena kita meminta sifat dia, sifat Allah Ta'ala. Belum lagi kalimat misalkan Allah yang awalu akhiru, yang awal, yang akhir, yang zohir, yang batin. Di dalam ilmu tauhid, nanti tanya Pak Ustadz, ada tauhid rububiyah, ilahiyah, uluhiyah, atau enggak? Kita berdoa Robbana, Allahumma, beda. Robbana, Allahumma. Nama Allah itu Allah, alif, lam. Tanya guru agama, lam itu apa? Untuk ya. Alif, lam, ha, huwa. 3 tingkatan. Alif lah rububiyah. Allah sebagai Rob, apa artinya? Kalau Allah sebagai Rob, artinya sebagai pemelihara. Ada yang dipelihara. Siapa? Kita, makhluknya, ciptaannya. Sebagai marbub yang dipelihara. Rob dan marbub. Rob yang memelihara, marbub yang dipelihara. Kalau nggak ada yang dipelihara,
musnahlah nama Rob. Betul nggak? Pangkatnya ada, nggak ada. Kayak misalkan Pak Usman adalah anggota warga RT sekian, gitu ya. Pak Usman kemudian dia menjadi ketua RT, betul nggak? Ketua RT ada jabatan urus warga, betul? Tahun depan diganti, hilang nggak RT-nya? Hilang. Pak Usmannya ada nggak? Ada. Gitu. Sama, huwa dia, jadi dari rangkaian alif, lam, rububiyah Allah, Rob, dia sebagai pemelihara, itu hadir untuk siapa? Untuk sesuatu. Sesuatu baca buat dia. Ha itu huwa. Makanya di kita ada istilah asma, sifat, dan zat. Tahu nggak? Rasulullah menyebutkan, aku adalah orang yang bodoh, ihwal zat Tuhanku. Itu huwa. Dia. Yahu, Yahuwa, menyeru ke yang paling esensial. Tapi Allah yang maha penyabar, pensyukur, ar-rozak, yang beri rezeki, itu nama-nama Allah. Gitu, terkait dengan makhluk. Kalau kita tidak ada, dia tetap ada sebagai dia. Betul? Ya, nama huruf Allah itu menyimpan rahasia 3 tingkatan dirinya. Gitu. Yang tersembunyi dan yang hadir. Di antara yang tersembunyi dan hadir ada pertengahan. Itu ilmu tauhid, tapi rada tinggi. Gitu ya. Minimal pengantarnya lah ya. Gitu ya. Kenapa menyebut Nabi kami? Itu karena menyebut ketika Allah menggunakan banyak asma-asmanya, sifat-sifatnya gitu. Tuh, David. Lagi ngapain? Radian Azmi Rasya. Radian. Azmi Arasya. Mana Radian Azmi? Oh, Rasya. Rasya. Apa pertanyaannya? Tentang pahala. Halaman berapa ya? Kedua. Ini nggak ada halamannya. Sebelumnya. Oh, ini makna pahala. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya, saya membaca sebuah hadis yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu 1 huruf dinilai sebagai 10 pahala. Dalam hadis yang lain, setiap kebaikan dinilai 10 sampai 700 kali pahalanya. Saya jadi penasaran, sebenarnya pahala itu apa? Berapa besar 1 pahala itu? Terima kasih Pak Zam. Waduh. Hebat pertanyaannya, pahala ya. Pahala itu balasan Allah ya. Jadi kalau sesuatu yang Allah Ta'ala akan ganti gitu. Imbalan dari Allah Ta'ala. Dalam bahasa kita adalah pahala. Kalau di kebudayaan aja falhala. Sesuatu yang abadi gitu. Pahala aja kan, pahala itu bukan bahasa Al-Quran. Mungkin bahasa Hindu atau bahasa apa gitu. Pahala. Falhala. Sesuatu yang akhirat. Nah, jadi kita kalau mencari pahala di Al-Quran tidak ada. Betul nggak? Itu mah ada istilah agama Hindu sebenarnya pahala itu. Tapi di Al-Quran tentu ada yang sepadan di Al-Quran. Di hadis pun nggak ada istilah pahala ya, Pak Ustadz ya. Nggak ada. Nabi tidak pernah mengatakan pahala, tidak ada. Fahala nggak ada. Gitu. Itu mah di kita aja di Indonesia gitu. Tapi artinya jaza, azron, azima, hazin, azima. Allah akan memberikan karunia, balasan terhadap apa yang kita perbuat gitu. Nah, semua itu kalau orang kita dipetakompikan pahala gitu. Padahal semua adalah balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasan bertingkat-tingkat. Tadi ada yang 10 kali 10. Keutamanya itu fadilah dari pahala itu, balasan Allah itu bertingkat-tingkat dalam Al-Qur'an. Rasya. Gitu.
tergantung jenis tingkatan amaliyah kita. Gitu. Tapi Allah, kalau kita berbuat kebaikan walaupun sebesar zarah, dibalas. Sebagaimana berbuat kejahatan sebesar zarah juga. Gitu. Jadi kalau kita ingin punya kehidupan yang baik ke depan, harus baik hati kita. Gitu. Kalau kita ingin kehidupan kita baik, harus baik di hati kita harus baik. Gitu. Karena semua akan ditampilkan. Kita punya kebaikan di hati, punya kejahatan di hati, someday, somewhere, somehow akan tampil keluar. Gitu. Apa yang kita akan hadapi di depan tergantung hati kita. Gitu. Makanya banyak istighfar, mumpung Ramadan, andai ada hal-hal yang tidak Allah sukai. Kenapa sih akan tampil? Karena Allah nggak menghendaki kita nanti masuk ke alam akhirat dalam keadaan sulit gitu. Karena mengabaikan apa yang di hati kita gitu. Allah nggak menghendaki. Sesulit apapun kehidupan di bumi ini dibandingkan dengan di akhirat, terlambat itu nggak ada apa-apanya. Gitu. Makanya Allah beri peringatan di bumi, jangan sampai kalaupun ada kesulitan, tobati di bumi ini aja gitu. Jangan dibawa ke alam berikutnya. Itu ya. Jadi kalau pahala itu tentu tingkatnya macam-macam, rasya ya, tingkat macam-macam. Baca Al-Quran nanti bertingkat-tingkat. Sedekah yang kita keluarkan, sedekah kebaikan yang kita keluarkan, kalau misalnya kalian bikin buku nih, ya, buku yang bermanfaat, seperti Al-Quran, itu kalau dibaca terus, atau bikin rekaman YouTube sekarang, tentang apa tuh, nanti dibaca oleh orang lain, kan seperti akan kalau niatnya baik untuk kebaikan buat ke masyarakat, ke umat, pasti akan ada pahalanya gitu, akan ada balasannya gitu. Gitu ya harusnya ya. Terus? Baik, ini mungkin 1-2 pertanyaan terakhir ya. Iya. Menjelang persiapan buka. Pak ya, dari Amel biar nggak nuntutan terus. Yang depan sama Bapak. Amel bertanya terkait dengan Al-Quran nih Kang. Amel. Apa yang ini Amel ya? Amel. Apa yang membuat Al-Quran dianggap sebagai kitab suci dalam agama Islam? Apa surat yang istimewa di dalam Al-Quran? Kenapa di Al-Quran isinya campur-campur, tidak berurutan ceritanya? Oke. Kenapa di Al-Quran isinya campur-campur, tidak berurutan ceritanya gitu? Nah ini memang keajaiban emang ya gitu. Dulu juga Bapak pusing baca Quran tuh, ini kok lompat-lompat ya. Kalau baca tentang Nabi Musa, bosan, boring, kan udah tahu pasti tentang membelah laut, tuh nggak? Kita kan membaca kisah yang berulang-ulang ya bosan. Dulu apa begitu gitu. Nabi Soleh tentang unta, ya. Nabi Syuaib tekaran timbangan. Jadi udah paham gagasannya apa gitu. Diulang-ulang lagi, apa nggak bosan tuh gitu ya. Nah, dulu seperti itu Bapak juga. Kemudian kalau baca misalkan kitab orang Kristen, orang Yahudi, Taurat gitu, runut tuh dari kisah penciptaan alam semesta itu ya, Nabi Adam, sampai ke Nabi Adam, terus runut sampai ke zaman sekarang. Tapi itu tipikal buatan manusia. Tipikal buatan manusia. Gitu. Kalau Allah menurunkan wahyu random. Gitu. Kadang-kadang ayat berapa, sebuah surat apa gitu. Tapi hebatnya Allah pun yang menyusunnya. Walaupun turunnya beda-beda, kemudian disusun lagi. Jadi ya Al-Quran yang kita miliki hari ini, penyusunannya
itu diperintahkan Allah. Al-Fatihah di depan, Al-Baqarah yang kedua, gitu. Yang ketiga apa? Ali Imran, terus diusun gitu. Jadi ada yang duluan di tengah, yang terakhir di sebelah mana di Ali Imran misalkan ayat Al-Maidah ayat 5, ayat 3 misalkan. Itu ayat terakhir. Jadi ya luar biasa. Jadi pengaturan pun juga bukan kehendak Rasulullah. Seandainya Rasulullah yang menyusun atau para sahabat, mungkin nampak sistematis tapi berantakan. Gitu. Nah tadi kenapa sih misalkan tidak merunut dari awal gitu? Seperti misalkan Taurat ya. Itu pun juga sebenarnya Tauratnya bukan Taurat yang diterima oleh Nabi Musa sebenarnya itu. Semua kitab suci ya yang diterima nabi-nabi pasti seperti begini tipikalnya. Nah, kemudian ia musnah, hilang, kitab sucinya hilang, nah kemudian disusun lagi. Nah para penyusun manusia dirunut biasanya gitu. Tapi sudah hilang banyak kebenarannya. Itu amin. Nah jadi nah, kalau memandang Al-Quran sebagai kisah zaman dulu, itu Allah menyindir. Ada orang-orang yang berpendapat, apa sih Quran tuh? Kan isinya cuma kisah orang-orang zaman dulu saja. Gitu. Tapi kalau kisah, nggak lengkap juga. Gitu. Kalau kisah nggak lengkap juga. Tanggung. Kalau kecuali Nabi Yusuf tuh surat ke-12 ya. Dari awal runut sampai akhir gitu. Yang lain nggak ada. Bahkan ada nama surat di Al-Qur'an namanya Yunus. Siapa Yunus? Nabi Yunus. Baca isinya. Ada kan Yunusnya? Nggak ada. Aneh kan? Kalau suka bikin kepo kita. Bukan bikin teka-teki gitu. Namanya wahyunya surat Yunus, tapi isinya nggak ada Nabi Yunus. Ada yang terkait Yunus, ada 1 ayat, gitu. Nah itu yang apa ya? Yang karena yang menciptakan Allah, kita mulai hati-hati sejak alif, lam, mim, semua ada rahasianya. Zalika kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Semua ada. Pahami siapa yang muttaqin. Apa arti merugi gitu. Apa arti al-haq gitu. Tadi dabah ya dipahami satu-satu gitu. Nanti jadi ilmu tuh. Gitu ya. Jadi kenapa Al-Qur'an aneh? Boring juga capek baca tuh, nggak kuat gitu. Saya lebih senang baca hadis, ya, jelas tuh hadis tuh. Quran tuh lompat-lompat. Nanti kalau Allah kasih hidayah, nah baru kelihatan tuh nge-flow, indah sekali Al-Quran tuh gitu. Gitu. Karena Quran tuh fungsi utamanya untuk memandu kehidupan kita. Jadi kita kalau bapak tanpa Al-Quran, mendingan udah nggak usah ada deh, mendingan mati aja deh gitu. Quran itu memandu kita bagaimana kita hidup ke depan, bagaimana mencari kebahagiaan, mencari kebaikan, menjadi orang yang terbaik gitu ya, sesuai bidang masing-masing. Al-Quran. Setiap manusia itu dicipta dengan tujuan masing-masing, tidak ada yang rendah, nggak ada manusia, semua ciptaan Allah. Setiap manusia itu memegang misi khusus. Temukan itu. Temukan versi terbaik masing-masing. Gitu. Tapi tidak bisa menemukan aku yang terbaik masing-masing tanpa Al-Quran masalahnya. Ini kuncinya di Al-Quran. Gitu. Temukan hal yang terbaik. Kalau ingin kehidupan yang bahagia di depan, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik yang tidak terletak di harta yang banyak, di ilmu yang banyak, bukan.
iman dan amal soleh. Tapi temukan apa amal solehku, apa amal-amalku yang Allah perintahkan. Dijamin hayatan thayyibah. Jadi jangan pernah takut menghadapi masa depan. Kita kerjakan apa yang terbaik yang Allah mudahkan ke diri masing-masing. Akan sampai ke situ. Gitu. Nah itu, walaupun nampak sekarang random, campur aduk begitu ya, campur-campur isinya. Nanti enggak. Oh ada satu aturan yang luar biasa. Ya. Tapi itu pertanyaan bagus tuh, kenapa kok begini sih aneh, saya nggak paham kenapa. Itu bagus sekali. Tapi jangan biarkan itu nggak terjawab. Emang ya, temukan jawabannya. Oh ternyata seperti Bapak hari ini, nggak mungkin saya hidup tanpa ini. Semua mau jadi dosen di ITB, mau kerja dengan prinsip ini, gitu, agar selamat, gitu. Karena Allah yang memiliki hidup kita dan yang paling tahu cara kita membangun kehidupan. Ya, gitu. Pertanyaan bagus, tapi cari jawabannya. Baik, alhamdulillah. Ada 1-2 pertanyaan tersisa, tapi sudah terjawab ketika dijelaskan pertanyaan yang lain ya. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, Sivitas Akademika Al-Kausar, demikian dialog, tanya jawab dan juga penjelasan dari Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Kausar, Pak Jam-Jam, seputar pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak Al-Kausar, khususnya SMP, terkait dengan Al-Quran. Tujuan dari acara sore kita ini adalah kita sedang bermunajat, bermohon kepada Allah, semoga Allah memberikan inspirasi yang lebih, gitu ya, karena kita berharap kita semua digolongkan, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mencintai Al-Quran. Jadi kita mengkaji Al-Quran, membahas Al-Quran dengan harapan di hati kita semua, di hati kita masing-masing nih, ya Allah, masukkan hamba ke dalam golongan orang-orang yang mencintai Al-Quran. Karena tadi seperti yang Pak Jam-Jam bilang, lebih baik mati deh kalau enggak Al-Quran. Kata Rasulullah SAW meminta agar Allah carilah keajaiban-keajaibannya, gitu kata Rasulullah gitu. Di Al-Quran itu ada kisah ketika Nabi Sulaiman menantang kaumnya. Siapa kata Nabi Sulaiman ya, Rasul ya, bisa memindahkan tahtanya Nabi Bilqis di Yaman ke sini. Jin langsung ngacung tuh, Sulaiman, saya bisa memindahkan istananya Ratu Bilqis ke hadapanmu sebelum kau berdiri dari duduknya, sebelum beranjak dari tempat duduknya gitu. Saya bisa, kata jin tuh. Ada seorang yang berilmu ngacung begini, saya bisa memindahkan istananya Ratu Bilqis ke hadapanmu sebelum kau berkedip. Kata orang itu, stafnya Nabi Sulaiman. Al-Quran menjelaskan, orang itu adalah orang yang punya pengetahuan Alkitab. Bisa memindahkan dalam sekejap. Makanya Rasulullah mengatakan, temukan keajaiban-keajaiban. Kunci-kuncinya di Al-Quran. Gitu. Baik, demikian ya anak-anak. Jadi Semoga Allah memperkuat dan menanamkan rasa cinta dan juga diberikan bimbingan ya. Ya Allah menanamkan rasa cintanya, memberikan bimbingannya kepada kita semua, kepada anak-anakku untuk bisa tadi seperti yang Pak Jam bilang, menemukan keajaiban-keajaiban dan sehingga Al-Quran itu memang berkata-kata dan memandu kita. Dan alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah, kalian semua diberikan nikmat yang nggak akan ditemukan, yang kalian tidak akan menemukannya di sekolah manapun di dunia ini. Nah, seperti Pak Jam bilang, kalian bisa belajar Al-Quran dengan manusia yang sudah Allah bimbing untuk mampu membaca Al-Quran, ya seperti Pak Jam-Jam ini. Gitu. Itu sebagai rasa syukur kita, kita berada dihadirkan bersama Pak Jam-Jam. Baik, anak-anak sekalian, mari kita akhiri forum kita sore ini. Ada waktu 5-10 menit menjelang buka, jadi artinya untuk bersiap-siap. Mari kita tutup, semoga Allah menerima dan meridhoi ibadah saum kita di hari ini. Dan juga semoga Allah memberikan kekuatan, kemampuan
kepada kita semua untuk menjalankan ibadah-ibadah Ramadan di bulan Ramadan hari ini yang tersisa 12 hari ke depan. Semoga ibadah atau saum Ramadan kita mengantarkan pada kita semua semakin meningkatkan derajat ketakwaan kita dengan saum Ramadan kita. Baik, mari kita tutup dengan istighfar dan doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak mohon maaf jika selama memandu diskusi atau forum sore ini ada hal yang kurang berkenan ya, nggak apa-apa, ada satu dua yang ngantuk-ngantuk segala macam, ngantuknya juga jadi ibadah karena sedang saum dan ngaji Quran ya. Bapak tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Pak Zamzam atas tausiah dan nasihatnya untuk kami semua. Semoga nasihat dan pengajaran Bapak tadi dapat membawa kebaikan untuk kami semua. Amin. Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada Pak Sapei yang telah memandu acara tausiah dan tanya jawab tersebut. Selanjutnya kami mengajak Bapak dan Ibu guru serta teman-teman untuk berfoto bersama Bapak Pembina Yayasan. Teman-teman boleh berdiri.